tayangan pusaka. Insyaallah itu, dan untuk tidak berlama-lama sama-sama kita simak kajian pada sore hari ini. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Kembali di sore ini kita melanjutkan kajian dengan membaca buku Al-Minah Al-Aliyah fi Sunanil Yaumiyah, atau rangkaian sunnah-sunnah harian, dan insyaallah kita masih melanjutkan pembahasan tentang adab makan. Mohon maaf, judul yang tertera di thumbnail ini kesalahan kesalahan operasional, dan tadi kita sempat memperbaiki terlebih dahulu. Judul yang tepat, sunnah yang hilang ketika makan. Karena judul nikmat membawa sengsara itu judul untuk hari Rabu. Nah, ini ada sedikit kekeliruan, dimohon dimaklumi. Baik, kita langsung menuju ke isi dari kajian kita. Sunan fit ta'am. Sunan itu bentuk jamak dari kata sunnah, jamaknya sunanun. Sunnah-sunnah ketika makan. Yang pertama adalah at-tasmiyah, membaca basmalah awwalat ta'ami, ketika mengawali makan. Dari Umar bin Abi Salamah, beliau ini anak tirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ibunya yaitu Ummu Salamah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Abu Salamah radhiyallahu anhuma. Yaqulu, beliau bercerita, kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah anak yang ada dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu fis safha. Sementara tanganku gentayangan di piring, di nampan makanan. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam makan bersama satu nampan untuk beberapa orang. Umar yang waktu itu masih kecil, tangannya gentayangan, kadang ngambil di sini, kadang ngambil di sana, kadang ngambil di sana. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepadaku. Ya gulam, wahai anakku, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Baca bismillah. Sammillah, baca bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang ada di dekatmu. Kemudian kata Umar, fama zalat tilka ti'mati ba'du. Dan caraku makan setelah kejadian itu mengikuti seperti yang disarankan Nabi SAW. Dan seperti itulah caraku makan ba'du, setelah mendengarkan tausiah atau setelah mendengarkan saran dari Nabi SAW. Selanjutnya, untuk membaca bismillah ketika makan, apakah cukup bismillah saja ataukah dilengkapi bismillahirrahmanirrahim? Ada khilaf ulama dalam masalah ini. Dan perbedaan ini perbedaan afdoliyah. Mana yang lebih afdol? Bismillah saja atau bismillahirrahmanirrahim? Pendapat yang pertama, yang paling afdol adalah cukup dengan kalimat bismillah. Kama warada fin nusus. Karena ini yang disebutkan dalam nas, dalam dalil. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, al-muradu bit-tasmiyah 'ala at-ta'am, yang dimaksud dengan at-tasmiyah ketika makan, baca basmalah ketika makan adalah mengucapkan bismillah. Fi ibtida'il akli, ketika mengawali makan. Wa usarrihu, dan aku tegaskan, ma warada fi sifati tasmiyah, wa asrahu ma warada, dan yang paling tegas yang menunjukkan tentang cara membaca basmalah adalah hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dari jalur Ummu Kulthum dari Aisyah radhiyallahu anha secara marfu, di mana Nabi SAW bersabda, idza akala ahadukum, apabila kalian makan, falyadhkur ismallah, maka sebutlah nama Allah.
Fa inna siya ayyadhkura smallahi fi awwalihi, kalau dia lupa untuk menyebut nama Allah di awal makan, falyaqul, maka ucapkan bismillahi awwalahu wa akhirah. Bismillahi awwalahu wa akhirah, dengan nama Allah di depan dan di akhir. Dan riwayat ini memiliki syahid, ada riwayat tambahan atau memiliki jalur-jalur pendukung dari hadis Umayyah bin Makhshi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Baik, yang benar bismillahi awwalahu wa akhirahu atau bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Dua-duanya benar. Coba kita perhatikan di sini. Bismillahi. Nah, di sini ada dua pilihan. Bisa awwalahu wa akhirahu. Baik. Tapi kalau Anda tambahkan fi, nanti jadinya fi awwalihi. Fi awwalihi wa akhirihi. Bismillahi, kalau tanpa fi maka bacanya awwalahu wa akhirah. Kalau pakai fi maka bacanya fi awwalihi wa akhirihi. Baik. Boleh redaksi pertama, boleh juga redaksi yang kedua. Kita lanjutkan. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa bismillah yang paling afdol, basmalah yang paling afdol adalah dibaca lengkap, bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana keterangan An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Adhkar. Al-Adhkar ini seperti Hisnul Muslim, tapi ditambahi adab-adab. Dan lebih tebal ya dari Hisnul Muslim, ya bisa 5 kali dari Hisnul Muslim. Dan dipuji oleh banyak ulama. Di antara perkataan sebagian ulama adalah bai'ud dar li nailil azkar. Kita rela untuk menjual ad-dar, rumah, li nailil azkar, untuk mendapatkan al-azkar, kitab al-azkar. Kita rela menjual rumah untuk mendapatkan kitab al-azkar. Baik, kemudian dalam kitab al-azkar An-Nawawi menyebutkan tentang adab makan. Di antara yang boleh disebutkan adalah sifatut tasmiyah. Bagaimana cara membaca basmalah. Min ahammi ma yanbaghi ma'rifatuhu. Di antara yang penting untuk diketahui. Wal afdalu ayyaqul, yang paling afdal adalah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kalaupun hanya bismillah saja, kafahu, itu sudah cukup. Wa hasalati sunnah, dan sudah mendapatkan amalan sesuai sunnah. Namun dikomentari oleh penulis An-Nawawi rahimahullah mengatakan falam ara liman da'ahu minal afdaliyah dalilan khasan. Namun aku tidak mengetahui adanya dalil khusus bagi mereka yang mengatakan ini lebih afdal. Jadi ada sebagian yang berpendapat yang lebih afdal baca lengkap bismillahirrahmanirrahim. Tapi kata An-Nawawi, kalaupun baca bismillah saja itu sudah sesuai sunnah. Sementara klaim bahwasanya itu lebih afdal, aku tidak mengetahui adanya dalil khusus tentang masalah ini. Wallahu a'lam. Baik. Dan tadi sudah kita sebutkan bahwa tentang bacaan basmalah, apakah bismillah saja ataukah bismillahirrahmanirrahim, dalam hal ini ada khilaf mana yang lebih afdal. Selanjutnya, waqtulifa fi hukmi tasmiyah. Ulama beda pendapat mengenai hukum baca bismillah. Ada yang berpendapat hukumnya sunnah, dan ada yang mengatakan hukumnya wajib karena ada perintah dari Nabi SAW. Wal ahwat, dan yang lebih hati-hati bagi muslim, alla yatrukaha, jangan sampai dia tinggalkan. Kalaupun dia lupa, dianjurkan untuk mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirah. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda,
idza akala ahadukum falyadhkur ismallah, kalau kalian makan maka sebutlah nama Allah. Fa in nasiya ayyadhkura ismallahi fi awwalihi, kalau dia lupa untuk menyebut nama Allah di bagian depan, falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirah. Demikian pula ditunjukkan dalam hadis bahwa manusia makan dengan tangan kanannya hatta la yushabiha syaitan, sehingga dia tidak sama dengan setan. Fal muslim idza lam yusammi, seorang muslim ketika dia tidak membaca bismillah, syarakahu syaitan, maka setan ikut nimbrung fi ta'amihi, ketika makan bersamanya. Wa idza akala aw syariba bishimalihi, dan kalau orang itu makan atau minum dengan tangan kirinya, syabahu syaitanu bidzalika, maka ini mirip seperti setan. Karena setan punya kebiasaan makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Baik. Sehingga coba kita lihat di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra, "Wa syarikhum fil amwali wal aulad." Wa syarikhum. Enggak bisa. Al-Isra ayat 64. Coba kita menuju surat Al-Isra ayat 64. Di surat Al-Isra ayat 64, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana keputusan yang Allah berikan untuk iblis. Ketika iblis diusir oleh Allah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila qala dhhab. Ketika iblis bersumpah, kalau engkau ya Allah memberikan aku waktu untuk tidak mati sampai kiamat, maka akan aku sesatkan keturunannya kecuali sedikit. Qala, lalu Allah mengatakan, idhab, lakukanlah. Faman tabi'aka minhum, siapapun di antara mereka yang mengikutimu, fa inna jahannama jazaukum jazaa'an mawfura, sesungguhnya jahannam akan menjadi balasan kalian, balasan yang setimpal. Lalu Allah mengatakan, wastafziz man istata'ta minhum bisautik wa ajlib alaihim bi khailik wa rajilik. Silahkan kau sesatkan siapapun di antara mereka dengan suaramu. Dan dengan suaramu di sini sebagian menafsirkan bil musiqah, dengan musik. Wa ajlib alaihim bi khailik, dan hasung mereka dengan kudamu, wa rajilika, atau yang dengan jalan kaki, baik pasukan berkuda atau pasukan pakai jalan kaki. Lalu Allah mengatakan, wasyarikhum fil amwali wal aulad. Anda perhatikan kalimat wasyarikhum fil amwali wal aulad. Bergabunglah bersama mereka dalam menikmati harta dan menikmati anak. Bergabunglah bersama mereka dalam menikmati harta dan menikmati anak. Gimana ini Pak maksudnya Pak? Bergabunglah bersama mereka dalam menikmati harta dan anak. Artinya bahwa setan itu diizinkan untuk turut membersamai manusia dalam menikmati harta manusia. Dan yang dimaksud dengan al-amwal, harta manusia yang dinikmati bersama setan, di sini adalah makanan dan tempat tinggal. Sehingga ketika kita paham ini, seharusnya kita membangun kewaspadaan. Jangan sampai mereka ikut bersama kita. Maka mereka akan ikut menikmati makanan dan tempat tinggal jika
tidak diproteksi. Cara memproteksinya apa, Pak? Proteksinya adalah dengan basmalah. Nah, pada saat kita tidak baca basmalah, maka di saat itu setan ikut bergabung bersama kita. Saat makan tidak baca basmalah, setan ikut gabung ketika makan. Saat masuk rumah tidak baca basmalah, setan ikut gabung masuk rumah kita. Wal aulad, demikian pula kau boleh bergabung dengan menikmati anak mereka. Dan sebagian ahli tafsir ada yang menyebutkan saat orang hubungan badan tidak membaca bismillah, maka setan ikut bergabung di situ. Waliyadzubillah, naudzubillah. Jangan sampai mereka kita biarkan untuk ikut serta bergabung dalam kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Maka selalu biasakan baca basmalah ketika makan, sekecil apapun yang Anda makan. Makan apa, Pak? Kacang, bismillah. Makan apa lagi? Anda makan biskuit kecil, bismillah. Anak-anak juga diajari seperti itu, bismillah, baca bismillah, bismillah. Kalau makannya berkali-kali ya cukup di awal saja, awwalahu, di bagian awal. Fi awwalihi, fi ibtida'i ta'amihi, di bagian depan ketika dia makan. Ya, misalnya nasi beberapa suap, ya cukup bagian awal, sudah, selanjutnya tidak perlu bismillah. Masya Allah. Agar kita tidak menjadi manusia yang dimana setan turut menikmati harta kita, dan tentu saja itu akan sangat merugikan diri kita. Kita lanjutkan. Wa yadullu alaihi, dan di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, kunna idza hadarna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam nadha aydiyana hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadha'u yadahu. Kata Hudzaifah, kalau makanan sudah dihidangkan dan kami mau makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami tidak ada yang berani untuk meletakkan tangannya di nampan makanan itu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali beliau meletakkan tangannya. Dan ini bagian dari adab, sehingga orang yang lebih senior yang kita hormati, beliau yang disuruh paling pertama. Alhamdulillah, budaya semacam ini orang timur memahami. Saya sebut orang timur, orang Indonesia, terutama orang-orang Jawa, sangat menghargai budaya ini. Sehingga makanan digelar misalnya, prasmanan, ini akan ada acara, kemudian nanti ada acara makan, maka tidak akan tersentuh sampai orang yang terhormat, yang dihormati yang pertama kali menyentuhnya. Wa inna hadarna ma'ahu marratan ta'aman, dan satu ketika ada makanan yang dihidangkan. Faja'at jariyatun ka'annaha tudfa. Kata Hudzaifah, tiba-tiba datang seorang gadis, seolah-olah dia itu didorong. Ada gadis kecil, anak perempuan kecil, seolah-olah dia itu didorong untuk mengambil makanan itu. Litadha'a yadaha fit ta'am, agar tangannya itu mengambil makanan tadi. Hudzaifah melihat ini ada kejadian yang enggak normal. Anak ini kayaknya tangannya itu ditarik, didorong untuk mengambil makanan itu. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan anak ini tidak baca bismillah. Jadi setan menggunakan seorang anak kecil untuk mengambil makanan itu tanpa basmalah agar dia bisa menikmatinya. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadiha. Langsung tangannya dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini wanita, anak kecil ya. Sehingga wah itu bukan mahramnya, Pak. Iya, bukan mahramnya, tapi dia anak kecil. Langsung tangannya dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma jaa Arabiyyun ka'annaha yudfa'u. Tiba-tiba datang Badui. Ternyata juga sama. Dia tiba-tiba maju seperti didorong, lalu tangannya mau menyentuh makanan tadi.
fa akhadha biyadi. Kemudian Nabi SAW langsung memegang tangannya. Faqala Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda, yang beliau bisa menyaksikan peristiwa itu. Inna syaitana yastahillu ta'ama alla yudhkar asmullahi alaih. Sesungguhnya setan ingin mendapatkan makanan ini dengan cara ada orang yang tidak menyebut nama Allah ketika dia mau makan. Makanya sampai tangannya anak kecil tadi dan tangannya Badui didorong. Kalau dia sudah menyentuh makanan tanpa baca bismillah pertama kali, nah berarti sudah ada izin, lalu setan bisa mengkonsumsinya. Wa innahu jaa bihadhil jariyah, dan dia datang dengan mendorong gadis ini, liyastahilla biha, agar dia bisa menghalalkan makanan ini, dia bisa mendapatkan jatah makanan ini. Fa akhadtu biyadiha, maka aku pegangi tangannya. Fa jaa bihadzal a'rabi, kemudian dia mendorong si Badui ini, liyastahilla bihi, agar nanti setan bisa mendapatkan makanan ini. Fa akhadtu biyadi, tapi aku pegang tangannya. Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, inna yadahu fi yadi ma'ayadiha. Sesungguhnya tangannya setan gabung dengan tangan orang ini, sedang tak pegang dengan tanganku. Masya Allah. Coba ya, kalau kita ikut hadir dalam peristiwa itu, melihat hal yang aneh, akan membuat orang semakin yakin dengan kebenaran Rasulullah SAW. Baik. Nah, kita tidak ada peristiwa seperti ini. Oleh karena itu, tinggal peringatan-peringatan yang kita ingat. Maka kita sampaikan kepada anak, kepada siapapun yang mau makan, baca bismillah. Dan kalau misalnya lagi makan bersama, bareng-bareng, terus mengawali makan, tolong Anda keraskan bismillah. Bismillah. Biar ngingetin yang lain. Bismillah. Ngingetin yang lain, agar yang lain juga ikut baca bismillah. Kemudian hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqulanna ahadun minkum, jangan sampai seorang pun di antara kalian yang makan bishimalihi, dengan tangan kirinya, wala yashrabanna biha, dan jangan minum dengan tangan kiri. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu biha, karena setan itu makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Wa kana Nafi'un yazidu fiha, dan Nafi', perawi hadis ini, karena dari Abdullah bin Umar, dan Nafi' adalah salah satu muridnya Abdullah bin Umar. Beliau ngasih tambahan kalimat wala ya'khudhu biha wala ya'ti biha, jangan mengambil dengan tangan kiri dan jangan memberi dengan tangan kiri. Wallahu a'lam. Mengenai tambahan ini apakah sahih atau tidak, coba kita lihat di footnote. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Nah, kalau riwayat ini sahih, bukan perkataan Nafi', namun sabda Nabi SAW, berarti budaya yang kita miliki sesuai sunnah. Kalau ngasih ke orang, pakai tangan kanan. Kalau menerima sesuatu, pakai tangan kanan. Sudah sesuai sunnah Nabi SAW. Was-sahih, dan yang benar, anna syaitana ya'kulu hakikatan lidhahirin nassis sabiq, bahwa setan itu ya betul-betul makan berdasarkan teks hadis yang tadi kita baca. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, qala at-Tibi, kata at-Tibi, wa tahriruhu la ta'kulu bishimal, intinya adalah jangan makan pakai tangan kiri. Fa in fa'altum kuntum min awliya'ish syaitan, kalau kamu makan pakai tangan kiri berarti kamu temannya setan. Fa inna syaitana hamala awliya'ahu ala dhalik, karena setan menggoda teman-temannya untuk melakukan itu.
Ya, demikian keterangan At-Tibi. Wa fihi udulun 'anil zahir. Namun di sini tidak sejalan dengan makna zahir. Wal aula hamlul khabari 'ala zahir, sehingga yang lebih tepat kita bawa pemahaman hadis ini sesuai dengan makna zahir. Di mana setan makan betul-betul makan, li'annal aqla la yuhilu dzalik. Karena logika juga tidak sulit untuk menerima itu. Loh, setan makan terus kok enggak kelong? Kok enggak berkurang? Ya, kan kamu enggak lihat. Kamu enggak tahu dia caranya makan gimana. Wa qad thabata al-khabaru bihi, dan terdapat hadis yang menceritakan itu, fala yahtaju ila ta'wili, sehingga tidak butuh ditakwil. Wallahu a'lam. Baik, kemudian setan juga semangat untuk masuk ke rumah masyarakat. Liyabita fiha, agar dia bisa bermalam di rumah itu dan ikut kumpul untuk makan dan minum di rumah itu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baita," apabila ada orang yang masuk rumah, fadzakarallaha, kemudian dia menyebut nama Allah ketika masuk dan ketika makan, qala syaitan, maka setan mengatakan, la mabita lakum wala asya, tidak ada tempat bermalam bagi kalian dan tidak ada makan malam bagi kalian. Itu kalau orang masuk rumah baca bismillah dan dia makan baca bismillah. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha inda dukhulihi. Tapi kalau ada orang yang masuk dan dia tidak menyebut nama Allah ketika masuk rumah, qala syaitan, maka setan mengatakan, adraktumul mabita fa idza lam yadhkurillaha inda ta'ami qala adraktumul mabita wal asya. Kalau orang masuk rumah tidak baca basmalah, maka setan memanggil teman-temannya, adraktumul mabit, kalian punya tempat untuk bermalam, ayo ke sini kumpul, kita bermalam di sini. Dia masuk enggak pakai baca basmalah. Dan ketika orangnya tidak baca basmalah saat makan, setan mengatakan, adraktumul mabita wat ta'am, kita bisa nginap di sini dan plus gratis makanan, wal asya, gratis makan malam. Nah, hadis riwayat Muslim. Nah, footnote 4, hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Ini hadis sahih penting sekali. Sehingga agar orang itu tahu tentang adab sederhana seperti ini. Makan pakai tangan kanan, membiasakan itu bagi yang tidak biasa berat. Ya. Makanya kita perlu berlatih dan sampaikan kepada orang lain. Jangan sampai mereka mengkonsumsi makanan kecuali dengan tangan kanan. Berikutnya al-aklu mimma yali, makan dengan makanan yang terdekat. Sebagaimana pesannya Umar bin Abi Salamah, wa kul mimma yali, makanlah dengan makanan yang terdekat dengan kamu. Qala An-Nawawi rahimahullah, wa tsalitsatu al-aklu mimma yalihi, yang ketiga adalah makan yang ada di dekatnya. Li'anna aklahu min mawdi'iyati sahibihi su'u isyrah. Karena kalau orang itu makan tapi tangannya gentayangan, ya, kadang ngambil yang jauh, kadang ngambil kanan, kadang ngambil kiri, itu pergaulan yang buruk. Wa tarku muru'ah, dan bisa menggugurkan muru'ah, kehormatan. Faqad yatakadzarhu sahibu, sehingga membuat orang jadi merasa jijik dengannya. La siyama fil amraq, apalagi ketika yang dimakan adalah berkuah. Ya. Akhirnya dia ngambil sini dan seterusnya. Baik. Selanjutnya, qala Ibnu Hajar rahimahullah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, qultu wa yadullu ala wujubil akli bil yamin, yang menunjukkan bahwasanya makan itu wajib menggunakan tangan kanan adalah adanya ancaman ketika orang makan pakai tangan kiri. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim
dari Salamah Ibnul Aqwa bahwa ada orang yang makan di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam bishimalihi dengan tangan kirinya. Faqala, lalu Rasulullah SAW bersabda, "Kul biyaminik," makanlah dengan tangan kananmu. Qala, orang itu mengatakan, "La astati," aku enggak bisa. Maka langsung kata Nabi SAW, "Lastata'ta?" Lastata'ta. Memang enggak bisa? Berarti enggak bisa beneran. Ma mana'ahu ilal kibr. Sungguh orang ini tidak terhalangi untuk melakukan sunnah tadi kecuali sombong. Sehingga begitu dia makan tangan kiri, kemudian diingatkan makan pakai tangan kanan, dia bilang aku nggak bisa. Maka Rasulullah SAW mengatakan kalau emang nggak bisa ya berarti benar nggak bisa. Terus tangannya langsung lumpuh, tangan kanannya langsung lumpuh. Fama rafa'aha illa fihi, sehingga dia tidak bisa mengangkat ke mulutnya. Wallahu a'lam. Hadis riwayat kalau di sini Fathul Bari, riwayat Bukhari ya. Berikutnya akhdhul luqmah as-saqita, mengambil sisa makanan yang terjatuh. Wa imatatu ma biha min adza, dan membersihkan kotoran di makanan serta makan. Kemudian dia dimakan. Bagian dari sunnah bahwasanya ketika ada al-luqmah waqa'at, ada sesuap nasi yang terjatuh ala sufratit ta'am, di piring makanan atau yang lainnya, ayakhudhaha, agar orang itu mengambilnya, kemudian bersihkan kotoran-kotoran yang melekat, kemudian silahkan dimakan. Fa inna fi hadza tatbiqun lisunnah, ini termasuk penerapan sunnah, wa dahrun lisyaitan ya, dan meninggalkan praktek setan, alladzi yahrisu ala musyarakati may yakul, yang dia punya semangat untuk ikut gabung untuk makan. Walau bi luqmatin sakitatin minhu, walaupun dengan luqmah, dengan suapan air yang dengan suapan makanan yang jatuh. Satu suapan jatuh diambil sama setan. Wa yadullu alaihi, dan yang menunjukkan keterangan ini adalah hadis Jabir. Beliau mendengar Nabi SAW bersabda, "Inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai' min sya'nihi." Setan itu menghadiri kalian di setiap urusannya. Ngapain? Ya tentu saja mau goda, mau ganggu. Manusia punya urusan apapun, setan akan datang untuk menggoda. Hatta yahdurahu inda ta'amihi, sampai ketika makanan dihidangkan dan ketika orang ini mengkonsumsi makanan. Fa idza saqatat min ahadikum luqmah, kalau ada yang terjatuh, falyumit maka biha min adza, maka bersihkan kotorannya, tsumma liyakulha, lalu makan yang terjatuh tadi. Wala yada'ha lisyaitan, jangan biarkan untuk setan. Fa idza faragha falyal'aq, kalau sudah selesai makan kemudian dijilati dulu tangannya. Falyal'aq asabi'ah, fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunu barakatan, takunul barakah, karena dia enggak tahu di sisi mana makanannya yang statusnya berkah. Wallahu a'lam. Wal muta'ammil lil hadis, maka orang yang menenungkan hadis ini, yajidu syaitan harisan, dia akan jumpai setan itu makhluk yang serius, ala musyarakatil insan, untuk bisa bergabung dengan al-insan, dengan teman-temannya, fi kulli umuri, untuk bergabung dengan manusia dalam setiap urusannya. Nah, kalau setan ikut gabung, dia akan menghilangkan keberkahan sepanjang hidupnya. Wa yufsidu alaihi katsiran min sya'ni, dan dia akan merusak banyak sekali dari urusannya. Karena itu di antara dalil setan itu selalu berusaha untuk menggoda manusia, mulazimatan lil abdi, terus nempel terus
adalah sabda Nabi SAW, inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi. Sesungguhnya setan itu selalu hadir untuk menggoda kalian di setiap urusan. Masya Allah. Termasuk kajian kayak gini juga ada setan yang goda. Nah. Dan terdapat dalil-dalil yang menjelaskan antara satu dengan ayat-ayat di atas. Ala wajhil khusus, secara khusus. Ma taqaddama dzikruhu fit ta'am. Terkait yang tadi disebutkan dalam urusan makanan, urusan mabit. Dan insya Allah nanti akan kita bahas secara rinci. Wallahu alam. Baik. Kemudian di sini ada cukup banyak ya. Menjilati jari, kemudian sultul qas'ah, ya, membersihkan makanan yang ada di tepian-tepian piring, dan seterusnya. Nanti insya Allah akan kita bahas. Namun untuk sementara coba kita akhiri sampai di sini berkaitan dengan materi, dan untuk sesi berikutnya baru kita akan bahas sunnah-sunnah ketika makan. Wallahu alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum atas penyampaian materinya yang insyaallah sangat jelas dan masih berkesinambungan ternyata dengan beberapa pekan yang lalu berkaitan dengan sunnah ketika makan. Dan apa jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada sedikit kesalahan tentang judul dan tema pada kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan peserta yang banyaknya bukan karena judul yang tadi cukup eye-catching gitu ya, tapi alhamdulillah insyaallah kebaikan kita lihat ikhlas menurut ilmu Allah. Baik, untuk sesi selanjutnya alhamdulillah masih ada beberapa waktu yang kita bisa pergunakan untuk tanya jawab. Insyaallah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat, namun izinkan saya prioritaskan untuk jamaah sekalian yang sudah raise hand. Kami akan jawabkan, mohon singkat dan sesuai tema wisata. Pada kesempatan yang utama kami persilakan kepada Ibu Ida Rasyid di Swedia. Silakan diambil. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan host atas waktu dan kesempatannya. Ahsanallahu alaikum Ustadz. Barakallahu fikum atas ilmunya hari ini. Ustadz, ini pertanyaan tentang tadi Ustadz menyampaikan masuk rumah cukup membaca basmalah atau bismillah. Adakah doa lain? Karena yang Anda praktekkan selama ini kalau rumah kosong bacaannya Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Apakah itu sahih Ustadz? Atau ada bacaan doa masuk rumah lainnya? Jazakallah khairan Ustadz. Barakallahu fikum. Baik, coba kita tampilkan ini ya. Berkaitan dengan doa ketika masuk rumah. Di sini ada pertanyaan, apakah sahih hadis yang menyebutkan doa masuk rumah adalah bismillahi walajna wa bismillahi kharajna. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari jalur Shuraih bin Ubaid dari Abu Malik al-Ash'ari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza walaja ar-rajulu baita, kalau orang mau masuk rumah, falyaqul, maka ucapkanlah Allahumma inni as'aluka khairal maulij wa khairal makhraj. Ya Allah, aku memohon kepadamu tempat masuk yang terbaik dan tempat keluar yang baik. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Thumma liyusallim ala ahlihi. Kemudian dia sampaikan salam untuk orang yang ada di dalam, untuk keluarganya. Lalu di sini dinyatakan wa hadzal haditsu dhaif. Hadis ini dhaif karena terputus antara Shuraih bin Ubaid dengan Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Kata Abu Hatim, Shuraih bin Ubaid dari Abu Malik al-Ash'ari mursal, hadis mursal, terputus, ada perawinya yang putus. Orangnya nggak ketemu, mana mungkin dia bisa menyampaikan hadis dari orang yang tidak pernah ketemu dengannya. Wa kana Syekh Al-Albani qad sahaha hadzal hadis, dan Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini. Mohon dimaklumi
Mungkin nanti bisa ditanyakan juga kepada teman-teman yang ahli hadis. Syekh Albani itu termasuk mutasahil yang cukup gampang mensahihkan. Sehingga gambaran sebagian orang, wah, semua didhaifkan Syekh Albani. Kebalikannya, Mas. Ya, makanya orang gampang komentar sebelum baca itu ya kayak gitu ya. Syekh Albani isinya pun mendhaifkan, dhaif. Kebalikannya. Bagi mereka yang sudah terbiasa dengan bagaimana gayanya Syekh Albani, dia akan berkesimpulan kebalikannya, Syekh Albani itu banyak mensahihkan. Sehingga yang ulama-ulama dulu menilai dhaif, Syekh Albani menilai ini hasan, ini sahih, karena beliau terkadang menambahkan dengan jalur-jalur yang lain. Falamma tabayyana lahu annahu munqati'. Namun setelah beliau tahu kalau status sanadnya itu munqati', hakama bi dha'fihi. Kemudian beliau memutuskan hadis ini dhaif. Demikian keterangan Syekh Albani di bawah ini ya. Faqala rahimahullah. Baik. Nah, karena barangkali kita bukan orang yang sering bersinggungan dengan hadis, akan sangat rumit untuk kita pelajari. Intinya, kesimpulan di sini adalah bahwa status hadis tadi dhaif. Sudah? Meskipun dhaifnya tidak syadid, ya, bukan dhaif yang serius. Karena secara umum, pertama di sana ada hadis yang menganjurkan untuk zikrullah ketika masuk rumah, dan yang kedua adalah di situ ada bacaan bismillah, bismillahi. Cuman tambahannya walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna, itu yang tidak ada dalam dalil yang sahih. Selanjutnya kita lihat di sini. Doa ketika masuk rumah. Yang lebih sesuai sunnah, dan di sana ada keterangan dari para ulama, annahu yusammillaha hina ma yadkhulu wa yadhkurullaha. Orang yang mau masuk rumah dia baca bismillah, mengingat nama Allah, wa yusallim, dan memberi salam, wa illam yakun ahadun bil bait, meskipun tidak ada seorang pun di dalam rumah. An-Nawawi rahimahullah menyebutkan, dan lagi-lagi ini dalam kitab Al-Adhkar, ya. Yustahabbu ayyaqul, dianjurkan untuk mengucapkan idza dakhala baitah, ketika orang itu masuk rumah, untuk membaca bismillah. Wa ayyukthira min dzikrillahi ta'ala, dan hendaknya orang memperbanyak untuk zikrullah. Wa ayyusallima, dan dia menyampaikan salam, baik di dalam rumah ada manusia atau tidak ada manusia. Sawa'un kana fil baiti adamiyun, baik di dalam rumah ada adami, ada manusia atau tidak ada manusia. Berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat An-Nur ayat 61, fa idza dakhaltum buyutan, kalau kalian masuk rumah, fasallimu ala anfusikum, maka berikanlah salam untuk diri kalian, tahiyatan, sebagai penghormatan dari sisi Allah, mubarakatan tayyibah, yang penuh berkah dan isinya kebaikan. Sehingga kita begitu masuk rumah mengucapkan assalamualaikum. Bagaimana kalau tidak ada penghuninya? Assalamualaikum. Kok sama, Pak? Bisa juga assalamu alaina, karena kalimatnya fasallimu ala anfusikum, berikan salam untuk diri kalian. Nah, diri kalian di sini bisa maknanya adalah sesama manusia. Berikan salam kepada sesama manusia. Bisa maknanya adalah diri kita sendiri. Nah, kalau maknanya diri kita sendiri, berarti bacaannya assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Kemudian disebutkan dalam ensiklopedia fikih Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, ittafaqa aktsarul fuqaha, mayoritas ulama sepakat bahwa bacaan basmalah disyariatkan setiap urusan yang penting, baik ibadah maupun yang lainnya. Sudah? Kemudian juga diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau pernah mendengar Nabi SAW bersabda, idza dakhala ar-rajulu baita, kalau orang itu masuk rumah, fadzakara
Fadzakarallaha inda dukhulihi. Kemudian dia mengingat nama Allah ketika dia masuk. Wa inda ta'amihi, dan ketika dia makan. Qala syaitan, maka setan mengatakan, la mabita lakum, tidak ada tempat menginap bagi kalian, wala asya, tidak ada makan malam bagi kalian. Wa idza dakhala, dan kalau orang itu masuk rumah, falam yadhkurillah, dan dia tidak menyebut nama Allah ketika masuk rumah, setan mengatakan, adraktum al-mabit, kalian dapat tempat tinggal. Masuk rumahnya enggak baca bismillah, kalian dapat tempat tinggal. Wa idza lam yadhkurillah inda ta'ami, kalau dia tidak menyebut nama Allah saat makan, qala, maka setan mengumumkan kepada temannya, adraktumul mabita wal asya, ayo kita ke sini semua, kita bisa nginep di sini dan ada banyak makanan di sini. Qala al-Qari dalam Murqatul Mafatih, beliau mengutip keterangan Al-Qadi, al-mukhatabu bihi a'wanuhu, ay la hadda wa la fursata lakumul layla min ahli hadzal mabit. Kata Al-Qadi, saat orang masuk rumah lalu dia mengucapkan bismillah, terus setan tadi kan bilang la mabita lakum, enggak ada tempat menginap untuk kalian. Itu berarti setan ngomong kepada setan yang lain. Ya. Fa innahum qad ahrazu ankum anfusahum wa ta'amahum. Namun mereka terhalangi untuk dekat, ya. Anfusahum wa ta'amahum, makanan dan diri mereka, ya, dengan membaca bismillah. Baik. Selanjutnya, wa tahqiqu dzalika anna intihazas syaitan fursatan. Intinya bahwasanya setan memanfaatkan kesempatan manusia. Innama yakunu halal ghaflah wan nisyan. Itu terjadi saat yang bersangkutan sedang lalai dari zikrullah. Namun ketika orang itu selalu sadar untuk zikrullah fi jumlati halatihi, hampir dalam setiap kegiatannya, lam yatamakkan min ighwaihi, maka setan tidak akan bisa menyesatkannya, dan bahkan dia akan putus asa 100%. Baik. Jadi kalau kita simpulkan, berarti gimana Pak bacaan sebelum atau ketika masuk rumah? Bismillah, salam. Wallahu a'lam. Nah, insya Allah jelas ya. Yang bertanya, bisa dipahami. Sangat jelas. Jazakallahu khairan host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Insya Allah kita teruskan ke penanya yang kedua. Yang sudah itu kami akan bilang. Ini silakan di-unmute. Masih bersama kita, silakan di-unmute. Baik. Terima kasih host atas kesempatannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga merahmati penulis ya yang telah memberikan ilmunya kepada kita ya rahimahullah, juga Ustaz dan keluarga dalam Allah, juga demikian juga untuk kita semua. Amin walakum mithlin. Amin. Yang bertanya Ustaz, kan diperintahkan untuk membaca bismillah terus menutup pintu Ustaz ya. Pada saat kita ke rumah sekarang itu kan ada 2 pintu Ustaz. Misalnya kita masuk hanya menutup pintu yang suka ada teralisnya itu saja, atau harus pintu yang kayu juga Ustaz, dua-duanya pintu ditutup sambil baca bismillah, atau cukup salah satu saja? Demikian juga untuk ketika maghrib Ustaz, apakah harus kedua-duanya ditutup atau cukup salah satu saja Ustaz, misalnya hanya teralisnya aja tanpa menutup pintu kayu? Hanya itu saja Ustaz. Demikian. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mungkin nanti sambil sedikit diulang ya. Sebentar, berkaitan dengan masalah bacaan basmalah ketika menutup pintu. Coba kita lihat hadis berikut ini. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dua-duanya sahabatnya. Jabir meninggal pada saat peristiwa Uhud. Abdullah, ayahnya Jabir, meninggal saat peristiwa perang Uhud sebagai pasukan kaum muslimin. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza kana junhul lail, apabila sudah mendekati waktu malam, au amsaitum, atau kalian masuk waktu sore, fakuffu sibyanakum. Oh, afwan. Nabi SAW menyarankan kalau sudah masuk mendekati waktu malam, maka tahan anak-anak kalian. Fa inna syaitana yantashiru hina idzin, karena setan sedang bertebaran ketika itu. Fa idza dhahaba sa'atun minal lail, kalau sudah berlalu beberapa saat setelah masuk waktu malam, fa khalluhum, lepaskan anak-anak. Mau main di luar silahkan. Wa aghliqu al-abwab, tutup pintunya. Wadhkuru ismallah, dan sebutlah nama Allah. Nah, di sini. Jadi ini memberikan kita pelajaran, kalau nutup pintu baca bismillah. Fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqa, karena setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Wa auqu kirabahum, dan kencangkan kirbah kalian. Kirbah itu wadah yang terbuat dari kulit, dipakai untuk kantong air. Wadhkuru ismallahi, dan sebutlah nama Allah. Jadi kalau ngencengi kirbah, bismillah, bismillah. Wa khammiru aniyatakum, dan tutupi wadah-wadah kalian. Wadhkuru ismallahi, dan ingatlah nama Allah. Walau an ta'rudu 'alaiha syai'an. Nah, kalau enggak ada tutupnya gimana? Sudahlah, pokoknya tutup apapun, yang penting pokoknya ditutup, walaupun hanya dengan menaruh barang di atasnya. Jadi misalnya satu mangkok bakso belum habis tadi, bismillah. Naruhnya sambil aja bismillah. Nanti barang yang lain taruh bismillah. Kalau enggak ada tutupnya. Kalau ada tutupnya ya ditutup. Wa atfi'u masabihakum, dan padamkan lampu-lampu api kalian. Ya, kalau di masa silam kan orang lampunya lampu dari api ditempel di tembok, kemudian kalau jatuh bisa menyebabkan kebakaran. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau dalam riwayat Muslim kalimatnya ghattul ina. Ya. Ghattul ina, tutupi wadah. Wa auqus siqa, dan kencangkan as-siqa, kencangkan tempat untuk minum. Wa aghliqul bab, dan tutup pintu. Wa atfifus siraj, wa atfius siraj, dan matikan lampu, karena setan la yahullu siqaan, setan tidak bisa mendapatkan minuman. Wala yaftahu baban, tidak bisa menutup pintu. Wala yakshifu inaan, dan dia tidak bisa membuka tutup wadah tadi. Baik, Masya Allah. Dan ini menunjukkan bagaimana perhatian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Musuhnya bisa melakukan seperti itu karena hambanya malas baca bismillah, tidak mau baca bismillah sebelum makan, sebelum masuk rumah, dan seterusnya. Waqad bawwaba alaihi Imamun Nawawi biqaulihi, dan Imam Nawawi rahimahullah membuat judul bab, babun al-amru bitaghtiyatil ina, bab perintah untuk menutupi wadah. Wa ika'us siqa, dan mengencangkan wadah air, dan seterusnya. Diriwayatkan oleh Muslim di bab yang sama dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW pernah bersabda, la tursilu fawashiyakum wasibyanakum idza ghabatis syams, janganlah kalian melepas binatang-binatang ternak kalian atau anak kalian idza ghabatis syams, ketika ghabatis syamsu, matahari telah tenggelam, atau ketika matahari menjelang tenggelam. Hatta tadhhaba fahmatul isya,
sampai merahnya isya itu hilang. Fa inna syaitana tamba'ithu idza ghabatis syamsu hatta tadhhaba fahmatul isya. Karena sesungguhnya setan tamba'ithu, ya, terdorong apabila idza ghabatis syamsu, apabila matahari telah tenggelam, tidak kelihatan. Hatta tadhhaba fahmatul isya, sampai masuklah waktu isya dengan ditandai hilangnya mega merah di sebelah ufuk barat. Wallahu alam. Baik, intinya di sini menutup benda-benda yang terbuka dengan baca basmalah itu disyariatkan. Begitu? Ada yang mau ditambahkan? Ada yang mau ditambahkan mungkin ibunya bertanya, ibu ini, atau insya Allah ada yang jelas. Masih ada beberapa pertanyaan lagi. Baik, silakan. Nah, baik. Masih ada lagi yang resen, kami persilahkan dulu yang resen, kita akan diambil dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan khos atas waktunya. Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Barakallahu fikum. Ustaz, Ana pernah mendengar nasihat, makan dan minumlah sampai cukup untuk menegakkan punggungmu. Bagaimana dengan orang yang hobi kulineran Ustaz? Misalnya dalam kondisi sesekali ya Ustaz, ya tidak sering, pergi ke satu restoran, sudah makan, selesai itu mungkin jalan sebentar, kemudian lanjut lagi ngopi-ngopi di satu kafe gitu Ustaz, sambil memesan makanan ringan gitu Ustaz. Apakah sikap seperti ini masih diperbolehkan Ustaz, atau sudah masuk ke dalam sikap yang berlebih-lebihan Ustaz atau mubazir? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita lihat ini. Nah, hadis berikut adalah cerita tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau pernah mengalami kelaparan. Ini panjang ceritanya, cuman saya ringkas saja ya. Saya baca bagian yang ini. Karena Ahlus Sufah, dulu Ahlus Sufah adyaf ahli Islam, adalah tamunya kaum muslimin di kota Madinah. Mereka tidak punya keluarga, tidak punya harta. Wallahilladzi la ilaha illahu. Demi Allah, in kuntu la'tamidu bikabidi alal ardi minal ju'. Aku pernah tengkurap untuk menekan perutku dengan tengkurap minal ju' karena lapar. Wa ashuddul hajar ala batni, dan aku ngikat batu di perutku. Walaqad qa'adtu yauman ala tarikihim. Suatu ketika saya itu kelaparan. Terus saya duduk di luar. Alladzi yakhrujuna fihi, di mana orang-orang banyak berlalu lalang di situ. Famarra bi Abu Bakar. Terus ada Abu Bakar. Fasaltuhu an ayatin min kitabillah. Kemudian aku berpura-pura untuk bertanya kepada Abu Bakar tentang 1-2 ayat dari Al-Quran. Ma as'aluhu illa liyushbi'ani. Sebenarnya maksudku bertanya seperti itu biar nanti Abu Bakar tahu kalau aku lagi kelaparan, terus ngasih makanan. Famarra walam yaf'al. Lalu Abu Bakar cuman ngasih jawaban terus pergi. Tsumma marra bihi Umar. Kemudian lewatlah Umar. Fasa'altuhu an ayatin min kitabillah. Lalu aku tanya kepada beliau tentang tafsir salah satu ayat Allah. Ma as'aluhu illa liyushbi'ani. Aku tidak punya tujuan untuk bertanya selain agar Umar memberiku makanan. Famarra walam yaf'al. Umar cuma lewat dan gak ngapa-ngapain, gak ngasih apapun.
Thumma marra Abul Qasim, kemudian lewatlah Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatabassama hina ra'ani, beliau tersenyum ketika melihatku. Masya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pengertian. Beliau tahu ini Abu Hurairah kenapa kok sampai kayak gini orangnya. Wa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Abu Hurairah, qultu labbaika ya Rasulullah. Wahai Abu Hurairah, labbaika ya Rasulullah, sendika dawuh ya Rasulullah, aku menghadap Anda ya Rasulullah. Qala ilhaq, ayo ikut. Wa madha, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan. Fattaba'tuhu, aku pun mengikuti beliau. Wa dakhala manzilahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya. Fasta'dzantu fa'adzinali, aku minta izin dan beliau mengizinkanku untuk masuk. Fawajada qadahan min labanin, Abu Hurairah melihat ada satu mangkok isinya susu. Faqala min aina hadzal labanu lakum, lalu beliau bertanya, dari mana susu ini? Qila uhdahu lana fulan, ahdahu lana fulan. Lalu ada yang jawab, si A tadi memberikan hadiah susu ini kepada kita. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW memanggil Abu Hurairah, labbaika. Beliau menjawab, sendika dawuh ya Rasulullah, aku menghadap ya Rasulullah. Ilhaq ila ahli sufa, bawa susu ini kemudian berikan kepada atau datangi ahlu sufa, ya, datangi orang-orang yang ada di sufa. Fad'uhum, ajak mereka semuanya ke sini. Wahum adyafu ahlil Islam, mereka adalah tamunya kaum muslimin. La ya'una ala ahlin wala malin, mereka tidak punya keluarga, tidak punya harta. Apabila ada sedekah, Nabi SAW memberikan sedekah itu kepada mereka. Walam yatanawal minha syai'an, dan Nabi SAW tidak mengambil sedikit pun. Dan apabila ada hadiah, maka Rasulullah SAW mengambil sebagian, dan beliau mengizinkan kepada Ahlus Sufah untuk ikut menikmatinya. Fasa'ani dzalika, ketika Abu Hurairah diminta untuk ngundang Ahlus Sufah, Abu Hurairah merasa enggak nyaman. Aku sedang kelaparan, aku butuh untuk minum susu ini, kok tiba-tiba malah disuruh untuk manggil Ahlus Sufah. Nah, wa qultu ma hadhil qadah bain ahli Sufah, cuman susu satu mangkok gini dibagi untuk seluruh Ahlus Sufah, enggak cukup. Wa ana rasuluhu ilaihim, sementara aku adalah utusan mereka untuk mendatangi mereka, utusan Nabi SAW untuk mendatangi mereka. Pasti nanti Rasulullah SAW akan perintahkan aku untuk mengelilingkan susu ini kepada mereka. Terus fama asa yusibani minhu, nah saya dapat apa? Padahal aku berharap untuk bisa mendapatkan susu itu yang bisa membuat aku kenyang, ya. Dan akhirnya, singkat cerita, Abu Hurairah mengundang Ahlus Sufah. Kemudian semuanya datang ke rumah Rasulullah SAW, dan mereka pun duduk. Fa'akhadhu majalisahum, mereka pun duduk. Kemudian Nabi SAW perintahkan kepada Abu Hurairah, khudil qadah fa'atihim, ambil semangkok susu tadi, berikan kepada mereka semua. Akhirnya diberikan kepada mereka semuanya. Faja'altu unawiluhu rajula, aku berikan kepada si A, dia minum sampai kenyang. Kemudian aku berikan kepada si B, diminum sampai kenyang, sampai tiba di tempatnya Rasulullah SAW. Dikelilingkan, ya Rasulullah, masih sisa. Waqad rawiyal qaum, semua yang ada di situ kenyang. Nah, fa akhadha Rasulullah SAW al-qadah, kemudian Nabi SAW mengambil mangkok tadi. Fa wada'ahu ala yadihi, beliau letakkan di atas tangan beliau. Thumma rafa'a ra'sahu, kemudian Nabi SAW melihat ke arah atas. Fatabassama, lalu beliau tersenyum. Wa qala, lalu beliau mengatakan, wa Abu Hurairah, silakan minum.
Aku pun meminumnya. Kemudian Nabi SAW minta, minum lagi. Falam azal, maka aku terus meminumnya. Beliau tetap minta, minum lagi. Nah, di sini Abu Hurairah mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq ma ajidu lahu maslaka. Demi zat yang telah mengutusmu ya Rasulullah, sudah enggak ada tempat lagi di perutku. Saya sudah enggak sanggup untuk minum. Fa akhadhal qadah. Kemudian Nabi SAW mengambil mangkok tadi, fahamidallah. Kemudian beliau memuji Allah, alhamdulillah. Wasamma thumma syariba. Kemudian Nabi SAW baca bismillah, lalu beliau minum. Jadi Nabi SAW minum yang terakhir. Satu mangkok ini berisi susu gak habis-habis. Diminum oleh banyak orang. Sampai semuanya kenyang. Abu Hurairah minum terus sampai kekenyangan. Hingga ketika beliau disuruh untuk terus minum, ma ajidulahu maslaka. Aku sudah gak punya tempat untuk menaruh minuman ini di perutku. Baik. Sesekali kekenyangan. Insya Allah tidak masalah. Namun hobi kuliner itu hal yang berbeda. Kalau Anda hobi kuliner yang suka keliling-keliling nyari makanan sampai buang-buang waktu, jelas itu tercela. Kemana? Kesana yuk, keluar kota hanya untuk nyari makan. Masya Allah, jelas ini tercela. Sehingga mohon maaf, kadang ada orang Jogja sampai ke Magelang untuk nyari makanan, orang Jogja sampai ke Solo untuk nyari makan, sampai di sana antri, warungnya ramai, orangnya harus berdiri. Saya kira nggak jauh beda dengan orang Jakarta juga sama. Kadang dia harus ke sana antri makan, ke sana antri makanan. Nggak kayak gitu ya. Secukupnya saja dan sayangi waktu Anda. Hadis ini sahih riwayat Tirmidzi dan Bukhari. Dan ini salah satu di antara dalil bahwa kekenyangan tapi sesekali hukumnya boleh. Tapi kalau ngejar kuliner sampai buang-buang waktu, itu berbeda. Sebab buang-buang waktu sampai harus ngantri, ngambil makanan ngantri, nanti mau nyari tempat duduk ngantri juga, di kasir ngantri, berangkatnya jauh. Ini ngapain? Ketika saya ke Jakarta, mungkin teman-teman Jakarta menyampaikan, di Jogja ada warung ini ya, ada. Wah, saya enggak ngerti. Kamu ngerti dari mana? Saya enggak pernah ke sana. Masya Allah. Yang Jakarta sudah monitor, kita orang Jogja enggak pernah ke sana. Baik. Intinya kami sarankan, kalaupun ramai ya enggak usah dikejar dan tidak perlu diperjuangkan. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, atas penjelasan yang menjawab dari pertanyaannya. Sebelum kami kembalikan ke yang menarik, ada satu pertanyaan yang nyambung dengan apa yang kita sampaikan. Ini ada yang mencoba menelahnya seperti ini. So, kalau makan dengan tanpa membaca basmalah, apakah setan kan berpengaruh? Apakah setan juga akan makan makanan manusia? Kemudian juga ketika masuk rumah tidak membaca basmalah atau salam, bukannya setan juga suka tidur di gunung, di lembah-lembah? Apakah betah di rumah manusia? Bukankah kesenangan setan berbeda dengan kesenangan manusia? Mohon penjelasan. Baik, mungkin kesimpulan terakhir, kesenangan setan beda dengan kesenangan manusia ini butuh apa ya, penegasan. Dari mana kesimpulan itu? Ya, yang ada setan ikut gabung bareng manusia. Maka ada istilah jin korin, itu gabung sama manusia. Kemudian tadi ya, dia berusaha untuk mengkonsumsi makanan milik manusia, dan dia juga berusaha untuk bisa tinggal bersama dengan manusia. Lalu dia juga sering ke toilet dan bahkan senang di toilet karena di situ banyak najis, banyak orang buka aurat. Demikianlah kebiasaan setan. Termasuk jin muslim, ketika ketemu Nabi SAW, fasa'aluhu anizad. Jin muslim itu minta kepada Nabi SAW,
sumber makanan apa yang bisa kami konsumsi? Kemudian Nabi SAW menyebutkan bahwa setiap tulang yang kalian jumpai, yang itu tulang hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah, tajidu awfara ma yakunu minal laham. Kau akan lihat di tulang itu penuh dengan daging. Ya, silahkan dimakan. Sehingga jin muslim makan tulang sisa muslim, sisa manusia muslim. Makanya kita dilarang untuk beristinja menggunakan tulang, karena ini ganggu jin muslim. Sehingga Anda makan ayam, makan apa, kemudian sisa tulangnya, udah silakan dibuang, mau ditaruh di tempat sampah, mau ditaruh di luar rumah, silahkan. Nanti kalau jin muslim ketemu itu penuh dengan daging, terus dikonsumsi oleh mereka. Nah gimana Pak? Apa tulang itu terbang? Ya enggak, itu gaib. Karena jin ada di alam gaib. Yang jelas Nabi SAW menyebutkan bahwa tulang manusia atau tulang makanan manusia itu akan menjadi sumber makanan bagi jin. Wallahu a'lam. Nah, ini ada satu yang masyhur juga nih, pertanyaan di telepon Islam di jamaah. Apa nih ditanya, kalau kita cukup dengan mengucap basmalah, berarti doa makan, maka tidak perlu diucapkan. Doa makan itu doa setelah makan ya, bukan doa sebelum makan. Kalau yang Anda pahami doa sebelum makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, ini doa yang tidak valid. Sehingga bacaan basmalah itu ya doa makan. Maka doa makan yang seperti apa? Bismillah. Terus ada lagi enggak Pak? Doa setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanahu min ghairi haulin minna wala quwwah. Tapi kalau doa yang panjang sebelum makan, kami tidak menjumpai dalil yang valid tentang itu. Adanya adalah bacaan bismillah sebagaimana dalam beberapa hadis yang tadi kita baca. Wallahu a'lam. Lalu sama jelaskan yang saat masyhur sekali bahkan anak-anak di TK diajarkan untuk Allah memberikan. Kembali kami sampaikan kepada yang dari sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Ustaz dan juga saya semua. Ustaz, ini terkait bacaan basmalah. Jadi satu waktu Ustaz, saya pernah melakukan proses rekrutmen di salah satu perusahaan. Yang proses rekrutmen itu melalui beberapa tahapan yang menurut saya sih cukup banyak ya. Dari satu tahapan ke tahapan lainnya itu alhamdulillah ada membaca basmalah. Nah, ketika di tahapan yang paling akhir, yang sebenarnya menurut HRD-nya tahapan akhir ini sebenarnya tidak menentukan, memang hanya seperti basa-basi atau perkenalan kepada direktur. Nah, tapi kalau di tahapan yang terakhir itu yang tidak menentukan itu, Anda lupa membaca basmalah. Nah, pertanyaannya, apakah lupa atau tidaknya kita membaca basmalah, apakah itu menentukan hasil dari satu usaha kita? Itu aja, bisa Pak. Masya Allah. Baik, jadinya diterima atau enggak Pak? Enggak. Oh enggak. Di tahapan terakhir enggak diterima, Masya Allah. Baik. Sebenarnya bisa jadi Bapak melalui semua tahapan itu, tapi catatannya tidak diberikan. Mungkin di tahapan 3, di tahapan 4 ada catatan ya, bukan di tahapan ujung. Namun ala kulli hal, apapun itu, kondisi yang Bapak alami hakikatnya adalah kondisi yang terbaik yang Allah berikan bagi Bapak, sehingga Anda tidak perlu terlalu sedih, terlalu bingung ya. Sebab ketika Allah takdirkan kita nggak diterima di situ, bukan berarti Anda gagal selamanya. Tetap tawakal Allah, mudah-mudahan dapat ganti yang lebih baik, insyaallah taala. Wallahu a'lam. Nah, mengenai kesimpulan apakah jika tidak baca basmalah itu alamat pasti gagal, ya kita tidak bisa mengatakan demikian. Namun ya, ketika seseorang mengawali aktivitas agar dia ingin mendapatkan keberkahan yang lebih, baca basmalah. Baca basmalah.
hanya sebatas naik turun, misalnya berdiri Bismillah, ya. Atau turun Subhanallah. Dan dulu ada ulama yang beliau itu sudah sepuh, lalu sakit-sakitan, sehingga kalau berdiri itu agak susah, turun juga agak susah. Dan beliau mengatakan dalam testimoninya, betapa bahagianya hidup ini. Aku selalu zikrullah. Setiap berdiri, setiap duduk, aku zikrullah. Beliau merasakan nikmatnya zikrullah, walaupun dalam posisi badannya itu lemah, yang saat berdiri dan duduk saja harus pelan-pelan. Tapi beliau menikmati selagi bisa zikrullah, hidup ini nikmat, hidup ini terasa nyaman. Maka sebenarnya kita semuanya punya peluang yang sama untuk bisa menikmati hidup dengan cara memperbanyak zikrullah. Wallahu a'lam. Nah, barakallahu fiik atas banyak insyaallah jelas bisa dipahami. Masih ada reaction juga belum pertanyaan yang dua tema. Silakan Bu Neni bisa diambil. Assalamualaikum Ustaz. Apa Ustaz ada bertanya? Memang tadi waktu qadarullah sebenarnya justru apa maksudnya nggak ikut tadi karena ada tamu. Mau tanya Ustaz, kalau misalkan kita nih lagi makan udah baca doa, terus udah itu misalkan dipanggil oleh ibu, terus lama nyambung lagi, itu apa harus ada doa lagi apa gimana Ustaz? Dan Ustaz mau tanya, kalau misalkan kita berangkat mandiri naik haji, itu apakah dibolehkan atau memang harus ada prosedurnya? Kita itu maksudnya apa, mendaftar dari apa tuh namanya pemerintah atau gimana Ustaz? Jajarkan Teren Ustaz. Mandiri maksudnya tidak melalui travel ya. Baik. Untuk yang pertama, apabila kita sudah baca basmalah di awal makan, terus setelah itu terjeda dengan aktivitas yang lain. Nah, jika terjeda dalam aktivitas yang lain itu cukup banyak, cukup lama, misalnya mendatangi panggilan orang tua, kemudian melakukan aktivitas yang berbeda, akhirnya makan tadi terjeda lama. Nah, saat Anda mengulang, maka Anda baca basmalah. Tapi kalau jedanya cuma pendek, misalnya ngurusi anak, terus habis itu selesai balik lagi, maka tidak perlu mengulang bacaan basmalah. Selanjutnya mengenai haji, bolehkah kita haji mandiri seperti umroh mandiri ya, tanpa melalui travel? Untuk haji di Indonesia, jadi pemerintah Saudi itu membuka haji untuk Indonesia adalah G2G, government to government. Sementara untuk negara-negara non-Muslim, Eropa dan seterusnya, ya. Sementara untuk negara-negara non-Muslim seperti Eropa dan seterusnya, itu G2C, government to consumer. Maka mereka bisa apply sendiri untuk dapat visa haji. Tapi kalau kita tidak bisa, harus melalui kuota dari pemerintah. Nah, kuota bisa yang reguler atau yang plus. Selanjutnya, bisa nggak pakai visa furoda? Bisa. Tapi untuk bisa mendapatkan visa itu, jalurnya agak rumit. Ya. Ada beberapa penjual visa furoda. Nah, untuk tahun ini katanya sudah nggak ada. Sehingga untuk haji mandiri, mungkin tahun ini dengan metode furoda sudah tidak memungkinkan. Itu pun Anda akan sedikit rumit karena harus berurusan dengan beli masyair dan seterusnya. Intinya tawakal ala Allah bagi yang belum berangkat haji, ikuti prosedur yang berlaku. Kalaupun nggak sanggup, nggak mampu, ya berarti ditunda. Karena kita berangkat sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Baik, mungkin demikian. Ini sudah masuk waktu maghrib di Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas penyampaian materi dan juga beberapa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan serta penjelasannya, insya Allah.